Pengertian dan bentuk disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas berasal dari kata display yang artinya belajar secara sukarela, mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan titik pokok utama di situs adalah titik peraturan dalam pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang, dan peraturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti dan diingat dan diterima. Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak akan ada kesempatan antara guru dan siswa, yang dimana itu mengakibatkan hasil belajar yang dicapai itu kurang optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disiplin merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku dan dibuat oleh suatu golongan atau kelompok, maupun aturan dibuat sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana suatu keadaan berada dalam keadaan tertib atau teratur dan semestinya, sehingga tidak ada pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Artinya disiplin akan menambah dan dapat dibina melalui latihan. Yang kedua, bentuk-bentuk disiplin belajar siswa. Disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar. Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara belajarnya siswa yang memiliki cara belajar yang efektif dan memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Siswa yang memiliki disiplin dan belajarnya itu akan berusaha mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan belajar akan lebih berhasil apabila kita memiliki beberapa kesadaran. Yang pertama ada kesadaran atas tanggung jawab belajar. Yang kedua ada cara belajar yang efisien. Yang ketiga ada syarat-syarat yang diperlukan. Disiplin terhadap pemanfaatan waktu dan cara pengatur waktu belajar. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar atau siswa adalah banyak belajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Selanjutnya, disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Yang pertama ada cara mengatur waktu belajar. Nah, salah satu masalah yang sering kita hadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak belajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka itu sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Nah, banyak waktu yang terbuang-buang disebabkan karena mengobrol atau omongan-omongan yang tidak ada habis-habisnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin memanfaatkan waktunya sendiri. Yang kedua ada pengelompokan waktu. Nah, banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena tidak membagi waktunya untuk macam-macam keperluan. Oleh karena itu, berbagai segi dan teknik untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai langkah untuk mengembangkan keterampilan mengelola waktu studi. Selanjutnya, penjatahan waktu belajar. Nah, di sini ada pun cara untuk membaca doa yang paling baik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan tidur, belajar, makan, mandi, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersisa setiap hari. Selanjutnya yaitu disiplin terhadap tugas. Yang pertama, mengerjakan tugas rumah. Nah, salah satu prinsip bela negara adalah ulangan dan latihan sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa mengerjakan tugas dapat berubah pengerjaan, tes atau ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Nah, faktor-faktor yang memengaruhinya, berdasarkan pendapat tersebut, tugas itu dapat berubah tes atau ulangan dan juga dapat berubah latihan-latihan atau soal atau pekerjaan rumah.
Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas di sekolah. Nah, adapun tugas di sekolah yang mencakup mengerjakan latihan-latihan tes atau ulangan harian. Nah, ulangan umum ataupun ujian, baik yang tertulis maupun lisan. Selanjutnya ada strategi dan faktor yang memengaruhi penanaman disiplin dalam kelas. Nah, yang pertama ada strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas antara lain yaitu yang pertama ada dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menerapkan peraturan pada tab-tab yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik itu merasa tertekan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam perbuatan aturan supaya siswa itu merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri. Meski pada kenyataannya peraturan tersebut itu dibuat dan disepakati oleh bersama. Selanjutnya yaitu menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Selanjutnya yaitu mengerjakan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Selanjutnya yaitu memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja. Selanjutnya mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Selanjutnya yaitu pemberian rewards atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Faktor yang memengaruhi penanaman disiplin kelas. Nah, faktor yang memengaruhi kedisiplinan siswa ada beberapa faktor yang memengaruhi penanaman disiplin pada siswa, baik pada faktor internal maupun eksternal. Nah, di sini ada faktor internal yang memengaruhi kedisiplinan adalah yang pertama ada kesadaran diri atau kesadaran yang muncul secara spontan di dalam diri seseorang, dan disiplin akan lebih mudah diterapkan jika itu dihasilkan dari kesadaran masing-masing untuk terus bertindak sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Yang kedua yaitu minat, merupakan dorongan untuk mengikuti aturan yang ada tanpa pengaruh dari luar. Titik minat berasal dari internal seseorang dan hasilnya itu timbul dari lingkungan sekitar, dan titik lingkungan berdampak besar pada minat yang berkembang baik. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab. Seseorang yang mandiri akan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin yang tinggi karena ia merasa bertanggung jawab. Selanjutnya faktor eksternal yang memengaruhi kedisiplinan antara lain yang pertama yaitu prestasi. Ketatnya prestasi dapat menekan seseorang untuk tunduk tanpa terkecuali terhadap aturan yang ada, yang berujung pada pelaksanaan disiplin akibat adanya tekanan dari luar. Yang kedua yaitu hukuman. Nah, dimaksudkan pada hukuman yang adil untuk menegakkan disiplin. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi eksternal sering dikenal sebagai dorongan dari luar yang mungkin itu berbentuk hadiah atau ganjaran. Selanjutnya yaitu faktor penghambat kedisiplinan orang tua. Nah, orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku tidak disiplin siswa karena kurang terbiasa disiplin. Nah, titik ini mungkin akibat orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan lalai menanamkan rasa disiplin pada anak-anak mereka. Selanjutnya yaitu upaya menegakkan disiplin kelas. Yang pertama ada pihak siswa. Nah, peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas tak pentingnya karena faktor utama adalah siswa sendiri, dan siswa merupakan subjek dalam pembelajaran. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan disiplin dalam kelas. Antara lain yang pertama ada siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin dalam kelas. Yang kedua, siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata tertib sekolah. Nah, bukan karena rasa takut atau karena rasa terpaksa. Yang ketiga yaitu siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan kedisiplinan. Yang keempat, siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. Yang kelima yaitu apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. Selanjutnya yaitu pihak orang tua. Yang pertama, orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di dalam sekolah.
Yang kedua, orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta untuk mengawasinya. Yang ketiga, orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar terhadap tata tertib yang terjadi dalam sekolah. Selanjutnya yaitu membina diri sendiri. Nah, tujuan pendidikan adalah membimbing anak ke arah yang kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual, dan moral, sehingga dapat berdiri sendiri. Nah, kelas yang demokratis juga tertib sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ketertiban tercapai bukan dengan kekerasan atau paksaan dari pihak guru, melainkan karena anak-anak patuh akan peraturan. Ketertiban itu akan tetap mereka pelihara sekalipun tidak ada guru di dalam kelas yang mengawasi mereka. Apabila anak-anak itu telah sanggup disiplin sendiri, maka dengan demikian mereka telah melangkah menuju ke arah kedewasaan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu disiplin kelas memiliki arti yaitu murid tetap dituntut aktif belajar sehingga suasana kelas menjadi hidup dan hangat. Suasana kelas seperti ini akan terkesan gaduh, akan tetapi tetap terarah sehingga tercapainya tujuan belajar yang efektif. Nah, ini tidak berarti bahwa guru itu mengabaikan aturan-aturan untuk menjaga kedisiplinan yang berkaitan dengan ketertiban sekolah. Aturan seperti ini tetap dilaksanakan, misalnya murid itu harus berpakaian seragam sebelum masuk ke dalam kelas, harus berbaris secara teratur dan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh keluar karangan sekolah. Audio Jungle.